Masih bisa dihitung dengan jari lah. Masih bisa dihitung dengan jari. Iya, sampai sekarang artinya setiap orang bisa berproduksi. Tapi benar. bedanya satu, Bung. Ya seperti kata Bung Tirta tadi, kalau kita nggak menjiwai, kalau kita hasil outputnya akan lain juga. Benar. Ya kan? Benar. Itu hasilnya itu. Iya. Ngomong sudah berapa sih albumnya? Lupa boleh nggak ya lupa ya? boleh. Karena kita kebetulan sudah umur sudah 380 lebih kan, jadi wajar-wajar aja kan. Ini kan kita lagi dulu kan di zaman sebelum Masehi, Iya. Covid. Aduh, Covid ini Ya, tapi ada lah 456 lah. 456 maksudnya. Iya. Ini udah dibikin nih. Oh iya, Jangan sampai silakan. dulu. Silakan. Aduh, ini tamunya kurang ajar, masalahnya minta minum duluan sama tuan rumah. Oke. Waduh, lumayan enak. Wah, enak. Biar semangat. Bukan lumayan lagi, enak ini coklatnya. Nah, sambil kita lanjut. Kita santai aja sih wawancaranya nih. Saya dulu ketika Bung Tirta dulu ngeluarin album-album Anyan ya, saya pikir ini orang yang konsistensi dalam produksi ini. Artinya banyak aja sih tapi ada yang kadang-kadang muncul tenggelam hilang, kan beberapa udah kayak gitu kan, sampai sekarang masih konsisten meskipun mungkin di album nggak terlalu produktif lagi, show kan masih gencar, masih ya, cuman memang itulah tadi di era pandemi ini segala sesuatunya berkurang kan. Iya, itu sudah pasti Mas Iwan. Nggak sepenuhnya kayak kemarin yang mungkin dalam 1 minggu kita banyak tawaran job, Sabtu Minggu kalau enggak kita malam. Iya. Mas Iwan tahu kan dengan Pak Arianto Ismulyar itu? Iya. Itu teman akrab kita. Iya. Beliau kan yang merekrut dulu. Iya. Merekrut aku untuk bergabung di manajemen beliau, yaitu Nansarona Jaya. Iya. Nah, dari situ atas pertolongan beliau akhirnya ya yang sudah ada jadi makin terangkat makin terangkat. Lebih ada prestisnya ketika masuk, lebih berwarna lagi gitu. Iya, sampai dibikin itu konser sama Pak Arianto Ismulyar, itu Golden Memories. Golden Memories, sayang hanya sekali aja, tapi mungkin harus ini kalau bisa lagi lah kita. Iya, kenapa beliau kasih itu kemarin? Katanya aku tuh ada ciri khas yang memang untuk lagu-lagu Golden Memories. Lagu 80-an. Iya. Jadi beliau bikin konser kemarin. Iya. Ya sama Mas Iwan juga. Itu ketua Nansarona Jaya siapa itu? Kurang ajar banget orangnya. Aku nih sebetulnya pengen Bung Tirta ini bikin cover version ya. Menurut aku sosok artis 80-an yang cocok dengan figur Bung Tirta ini Richie Ricardo almarhum. Kebetulan aku juga ngefan lah. Ngefan ya? Walaupun usianya ya jauh lah. Iya, enggak lah. Ngefan banget. Biasanya orang ngefan ketika dia bawain lagu orang yang dikagumin itu bagus biasanya, karena dia menjiwai biasanya kan. Iya. Yang saya pengagum dulu misalnya, ketika saya nyanyi dulu akan lebih bagus daripada saya misalnya nyanyi lagunya Pancel misalnya, mau Mesa kan gitu. Tapi ya kita rindu ya suasana-suasana kayak gitu ya, bahwa lagu-lagu tahun 80-an itu memang booming pada waktu itu, tapi lagu-lagunya nggak lekang dimakan zaman. Benar. Ya kan? Apakah mungkin karena era media yang sedikit, atau pencipta lagunya benar-benar menjiwai, atau karena apa saya nggak tahu, tapi dengerin lagu dulu, makanya disebut evergreen, tidak akan pernah punah kan gitu. Benar Mas Iwan. Kebetulan juga aku itu untuk nyanyi aku nggak pernah yang fanatik dengan lagu-lagu fanatik dengan satu lagu dengan genre-genre lagu yang ini, semua lagu. Jadi kalau show ke daerah Barito Timur ini, kebanyakan kita untuk di panggung kita malah dituntut untuk jadi penyanyi dangdut loh Mas. Iya, karena kita menghibur kan mesti menyenangkan orang. Iya. Ada prinsip satu tuh yang saya dengar Bung Tirta. Kalau kita menghibur, jangan mainin lagu-lagu yang kita senengin. Karena apa? Kita nyenengin siapa sih? Nyenengin penonton atau nyenengin diri kita sendiri? Kayak gitu. Tapi Bung Tirta kan udah pasti paham soal itu. Iya. Ini perlu loh dicatat oleh anak-anak muda sekarang yang terjun dalam dunia entertainment. Benar. Bahkan ketika menyanyi di YouTube, karena sekarang medianya banyak YouTube kan? Banyak media di YouTube. Jangan cuma nyanyi yang lagu kamu senengin gitu. Tapi coba lagu yang tren saat ini. Saya juga penyanyi rock, tapi saya juga mau nyanyi lagu dangdut, mau nyanyi lagu pop. Karena ada bangsa sendiri. Benar. Itu jadi bakat-bakat yang terpendam itu sangat mudah zaman sekarang ya, di era-era sekarang ya. Di era sekarang itu.
Tapi ya itu Bung Tirta, karena terlalu banyak persaingan, akhirnya orang bingung untuk memilih, ya kan? Apa untuk memilih itu kan biasanya Mas Iwan penggemar itu beda-beda ya? Iya bisa, tetapi kalau terlalu banyak dikasih pilihan akhirnya jadi bingung nih, mana nih kalau udah kan dengan satu media aja TVRI ya misalnya ya udah mau nggak mau harus nonton itu kan selesai Iya, kan. benar. Tapi kita tuh harus tetap membuka zaman. Cuman di balik zaman itu kan seperti Bung Tirta tadi, survive itu ya, luar biasa. Surf ngomong sampai muncrat. Cerita dong, yang kemarin-kemarin terakhir sebelum pandemi gimana nih? Sebelum pandemi, Mas Iwan juga tahu sendiri karena Mas Iwan sudah lihat kan di media sosial aku, mungkin gimana aku sering mungkinnya ada show di mana, ada ini. Ya puji Tuhan lah untuk job ada aja, walaupun nggak sebanyak sebelum pandemi itu Mas Iwan. Terakhir ada kemarin aku hari Minggu ada ke Barito Utara. Oh sampai sana ya? Sampai sana iya. Kebetulan ya nggak munafik juga. Apa namanya? Sedikit menggiurkan di zaman-zamannya serba sulit. Jadi kenapa ditolak ya Mas Iwan? Betul. Ya sambil jalan-jalan tapi dapat duit. Benar. Dapat kenalan baru. Benar. Dapat suasana baru. Iya. Walaupun saya bilang tadi enggak ininya nomor satu, cuman kebetulan juga zaman-zaman sekarang serba sulit. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Benar. Ya. Sesuatu yang bagus itu jangan dilewatin sih. Iya. Terus ada satu hal yang kita tanya nih Bung Tirta, suka dukanya apa sih jadi penyanyi panggung nih gitu? Dari dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Oh dukanya ya. Dukanya itu ngatur waktu loh Mas Iwan. Kebetulan kan Mas Iwan tahu aku kerjanya mungkin ada kerjaan yang utama gimana, jadi aku ngatur waktunya biar nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang juga diuntung-untungkan, nggak harus dibagi juga waktunya biar apa namanya sama-sama pekerjaan itu sama-sama selesai lah atau sama apa namanya indah gini. Jadi suka itu bukan gini dong. Oh, ini gitu dong ya? imbang ya. Dukanya tuh gini Mas Iwan, dukanya tuh kalau kita lagi apa namanya ke daerah yang cukup jauh, kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari ini sinyal dan sebagainya apa macam, satu ya, jadi sulit dihubungin. Kedua, suka dukanya itu Mas Iwan, kalau perjalanan masuk hutan yang apa namanya kita naik motor sampai jalan kaki dan sebagainya, kita jalanin Mas Iwan, hujan, panas. Pernah tuh ya? Pernah sekali. Naik itu apa? Orang bilang sini klotok, kapal kecil. Masih mending ada speedboat. Itu kalau daerah Barito saya naik speedboat juga pernah. Ya, speedboat agak gede, klotok kecil lagi. Ya, terus sukanya apa ya? Nggak munafik juga, dapat sedikit-sedikit tambahan. Kemudian melihat kampung orang, melihat apa namanya tempat-tempat yang belum pernah kita datangin. Kebetulan show di situ kita tahu. Jadi sekalian aja kayak kemarin, oh ini aja jalan viral. Saya nggak pernah loh kesana ke jalan viral yang ke Barito Utara. Kebetulan aja lewat aja mampir. Jadi sukanya tuh banyak sekali. Banyak dapat teman, banyak dapat ya kayak penggemar mau tua mau muda ya. Jadi itu Mas Iwan. Selama ini ya artinya sudah menjalani dengan berhasil. Umur kita kan nggak makin berkurang ya, makin bertambah. Pada suatu saat nanti mungkin Bung Tirta pensiun menjadi PNS, apa masih akan dilakukan kerjaan seperti itu? Sampai kata-kata sudah ibadah kata udah nggak mampu sama ya. Kalau aku masih mampu, mau aku banyak uban, mau nanti aku udah kayak apa namanya udah tua gimana itu nggak masalah, karena jiwa itu Mas Iwan, jiwa. Dan lagian satu hal, tidak ada kata pensiun bagi seniman. Tidak ada. Sampai kita tua masih terus berkarya. Belajar nggak pernah kata-kata belajar itu karena tua. Belajar juga ada batas waktu, terus belajar. Bilang ini seharusnya makin banyak cerita-cerita yang lain yang bikin generasi muda saat sekarang, tapi mungkin lagi prosesnya mereka ya. Iya. Ya. Nah, mereka lebih bagus loh Mas Iwan sekarang. Iya, tapi nggak bisa juga kita bilang oh si A lebih bagus dari si B karena masih punya karakter kan. Ya. Kayak kita dibandingin nih berdua nih. Tapi jujur aku juga ngakuin loh yang generasi muda sekarang banyak yang lebih bagus loh. Iya. Kalau dari teknik vokal. Mungkin kan yang media mereka dapat lagu dari apa, mereka olah vokal gimana cara mereka, walaupun mereka enggak yang kursus, tapi mereka kan dapat media lewat ini. Iya, betul. Jadi mereka bisa otodidak. Iya. Baca. Kalau dari jadi kaset aja. Iya. Kita cuma kaset. Pas saya ingat tuh dulu mesti nyisihin duit dari ini kan, uang jajan kan buat beli kaset. Benar. Nggak bisa beli toko kaset di emperan. Benar. Itu baterai Apredi kalau swap gimana? Hah? Dijemur ya. Dijemur benar karena nggak ada sekarang listriknya hidup ya 24 jam ya. 24 jam. Iya.
beruntung banget nih kita di era sekarang juga. Benar. Sebelum kita akhiri perbincangan, saya ingin satu hal yang saya ingin gali dari Bung Tirta. Ada nggak sih sesuatu yang selama ini mengganjal jadi unek-unek Bung Tirta, mungkin bisa disampaikan agar orang lain tahu tentang pekerjaan atau profesi kita saat ini? Unek-unek ya. Sebenarnya unek-unek itu ya semua orang punya ya. Tapi aku secara pribadi aja ya. Secara pribadi aja ya. Ya seperti dukungan. Apa tadi Mas Iwan, kalau kita mau berkarir itu ada ibarat titian itu Mas Iwan ya. Ya dukungan biar kita bisa apa namanya ya. Bisa dimudahkan Mas Iwan, dimudahkan. Sekarang kan banyak yang ngikutin idol, banyak yang KDI atau API dan sebagainya itu yang seperti itu. Mereka mungkin ada dapat kemudahan, mungkin dari mananya Mas Iwan ya, dulu dukungannya mungkin dari keluarga, dari teman atau dari mana-mana. Yang penting ada dukungan. Mungkin itu yang menarik aku tuh pengen sekali nanti kalau aku punya kesempatan adik-adik yang di bawah, aku pengen dukung mereka dengan apalah nanti aku dukung. Karena aku mengingat masa-masa kita sulit sekali ya, gitu. Sampai terbanting-banting ya, sampai Benar, terlarang-larang kita, sampai berdarah-darah. Iya. Di obat merah nggak mempan. Iya. Kalau dari pemerintah daerah juga sudah bagus ya? Ya, dukungan dari pemerintah daerah. Ya saat ini karena pandemi ini ya mungkin kita sangat memahami lah bahwa banyak aliran dana yang dialihkan ke penanganan COVID Benar. Tapi saya yakin bahwa pemerintah daerah kita di masa yang akan datang juga akan lebih baik lagi dukungannya. Iya. Kita mengharapkan nanti mungkin iklim bermusik atau iklim berkesenian apapun di Barito Timur atau Kalimantan Tengah atau bahkan di Indonesia ini secara umum akan lebih hidup lagi nantinya. Ya, kesulitan saat ini kan bukan berarti mati. Bukan. Ya. Oke. Ada yang mungkin pengen disampaikan lagi? Ya, kebetulan aku ingin happy aja ya. Ya. Buat teman-teman yang pengen karir atau dengan berkarir yang bagus, dan satu saran saya, cintailah pekerjaan Anda. Anda akan pasti sukses. Itu aja. Iya kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Atas udah ngerepotin nih, dibikinin coklat. Itu enak nih. Oh, enak sekali coklat buatannya nih, luar biasa. Oke, teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin kita akan ngobrol lagi dengan Bung Tirta dan juga dedengkot dunia entertainmentnya, meskipun hanya skala lokal, tapi kita bisa banyak belajar dari sini. Karena kasusnya tidak hanya di daerah sini saja, di Barito Timur atau Kalimantan Tengah aja, tapi mungkin juga berlaku di daerah lain, ya kan? Oke, see you, sukses selalu.